Halo semua, perkenalkan saya Nil Putri Indra Penyanyi dengan NIM G0023135 dari kelompok A4. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa topik mengenai sistem digestif dan metabolisme dalam memenuhi laporan praktikum anatomi di blok 1.3. Nah, topik-topik yang akan saya bahas itu ada tentang abdomen, tentang rektum dan kanalis analis, dan juga tentang peritoneum. Nah, langsung aja kita mulai ke topik yang pertama, yaitu abdomen. Nah, yang pertama kita mulai dari lapisan-lapisan dari dinding abdomen yang dimulai dari bagian anterolateral. Nah, bagian anterolateral ini maksudnya adalah di bagian depan sampai ke samping, itu di bagian lateral. Nah, untuk lapisannya itu terdiri dari kulit, di bagian paling superficialnya itu ada kulit, masuk ke tengah itu ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada fascia Kemper dan juga fascia scarpa. Nah, fascia Kemper ini itu berupa jaringan lemak, sedangkan fascia scarpa ini berupa jaringan ikat. Nah, kita masuk lagi, itu ada fascia profunda. Nah, fascia profunda ini berupa lapisan tipis yang menyelubungi otot seperti itu, dan dia ada di setiap lapisan otot. Jadi otot itu ada berlapis-lapis kan. Nah, di antara lapisan itu ada fascia profundanya. Nah, masuk ke bagian dalam lagi itu ada musculi et aponeurosis. Ini itu otot-otot yang terdiri dari beberapa otot di bagian abdomen. Itu ada musculus oblique externus abdominis, musculus oblique internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga musculus pyramidalis abdominis. Nah, tentang otot-ototnya ini mungkin nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, masuk lagi itu ada fascia transversalis, lalu lanjut lagi ada fascia extraperitonalis, dan juga di bagian dalam itu ada peritoneum parietal. Nah, kalau di foto ini kita mungkin hanya bisa melihat berdasarkan nomor yang ditunjuk, itu di bagian nomor 16 itu ada musculus rectus abdominalis. Ini di bagian anteriornya, dan juga ada musculus oblique abdominalis yang externus. Tapi kita juga bisa lihat di sini itu ada di bagian ini itu kulitnya, dan ini terlihat lapisan fascia superficialisnya, itu ada fascia scarpa dan juga Kempernya, lalu musculusnya dan yang lainnya mungkin tidak terlalu terlihat. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas lapisan-lapisannya. Kalau kita lihat dari sini, nih yang pertama ada kulit yang lapisan paling luar. Setelah itu ada fascia superficialisnya yang terdiri dari fascia Kemper, ini berupa jaringan lemak, dan juga fascia scarpa yang berupa jaringan ikat. Nah, masuk lagi itu ada fascia profunda. Nah, fascia profunda ini ada di tengah-tengah dari setiap musculus. Selanjutnya ini ada musculus-musculusnya, ini ada musculus external oblique yang paling luar, itu ada musculus internal oblique yang tengah, dan juga musculus transversalis abdominalis yang paling tengah. Ada fascia transversalis, ada peritoneal, fascia extraperitoneal, dan juga ada peritoneum parietal. Nah, ini juga kita bisa lihat sama juga. Ini di bagian depan, ini ada kulit, ada fascia superficialisnya. Setelah itu, ini ada musculusnya, bagian ini. Dan sama juga ini yang paling dalam ada peritoneum. Next, selanjutnya adalah dinding posterior dari abdomen. Nah, sebenarnya lapisan dinding posterior abdomen itu sama aja kayak lapisan anterolateralnya, cuma bedanya itu adalah di bagian posterior itu tidak ada fascia profunda dan juga tidak ada fascia transversalis. Yang lainnya sama, kecuali di bagian muskulusnya juga berbeda. Di lapisan muskulusnya itu lapisan pertama adalah musculus latissimus dorsi, lapisan keduanya ada musculus oblique externus abdominis, ada musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan juga musculus serratus posterior inferior. Di lapisan ketiganya ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis, dan di lapisan keempat atau lapisan paling dalam itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, di gambar yang saya dapat ini itu tidak bisa melihat semua musculus-musculusnya. Ini ada beberapa aja musculusnya. Ini ada fascia superficialisnya, terus ada ini musculus psoas mayor. Selanjutnya di sebelahnya juga. Nah, ini ada bisa terlihat musculus psoas minor, dan juga musculus quadratus lumborum, musculus latissimus dorsinya di sini, dan lainnya juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya
adalah tentang sistem muskulus dari abdomen. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di lapisan-lapisan dari dinding abdomen itu ada yang namanya muskulus. Nah, tapi ada pembagian muskulusnya, ada yang flat muscle dan juga vertical muscle. Nah, pembagian ini berdasarkan bentuk dari serabut ototnya. Untuk flat muscle ini, dia itu penjalanan serabutnya itu bisa dibilang horizontal, walaupun ada yang agak sedikit miring ke bawah dan miring ke atas, tapi dia lebih horizontal dan serabutnya itu menjalar dari bagian posterolateral menuju anterior, dan di bagian anterior itu biasanya ditutupi oleh aponeurosis-nya. Nah, untuk di flat muscle ini ada tiga otot yang termasuk dalam flat muscle di abdomen. Itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, di foto ini kita bisa lihat musculus external oblique-nya itu yang lebih condong miring ke bawah, tapi dia masih termasuk horizontal seperti itu, dan juga musculus internal oblique-nya itu di lapisan yang lebih dalam lagi daripada yang eksternal. Untuk musculus transversusnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini kita bisa lihat juga eksternal oblique-nya dia mengarah ke bawah seperti itu. Untuk internalnya dia lebih ke atas penjalanan serabutnya. Nah, untuk transversus abdominisnya ini kita bisa lihat di sini, dia lebih rata dan lebih datar penjalanan serabutnya, itu dia sangat horizontal dan dia lapisannya paling dalam dibanding musculus oblique internus dan juga externusnya. Nah, selanjutnya ada vertical muscle. Nah, sesuai namanya, dia itu penjalanan serabutnya itu ke arah vertikal, yang terdiri dari musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini kita bisa lihat di sini, dia itu musculus yang membentuk six pack pada perut kita. Nah, itu juga lokasinya itu paling superficialis. Ini rectus abdominis. Dan juga ada musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis ini itu sangat kecil, letaknya di bagian bawah, dan itu tidak semua orang punya musculus ini, hanya 20% yang tidak punya, seperti itu. Jadi sangat jarang juga ditemukan dan sangat kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya, itu adalah tentang rectum dan juga canalis analis. Yang pertama adalah rectum proprium. Jadi rectum itu terbagi menjadi rectum proprium dan juga canalis analis. Pertama-tama kita menjelaskan juga tentang anatomi dari rectum proprium. Kalau kita lihat rectum proprium ini dilihat dari bagian luarnya, itu rectum ini memiliki dua flexura atau dua lengkungan seperti itu. Yang pertama ada flexura sacralis. Nah, flexura sacralis ini tepatnya di sini, dia itu membengkok atau pelengkungan, dia melengkung di bagian os sacrum, jadi disebut dengan flexura sacralis. Dan juga yang kedua ada flexura anorectal, yang dimana dia itu menghubungkan antara rectum dan juga anus, makanya namanya anorectal. Nah, selanjutnya kita ke bagian dalam dari rectum proprium, itu ada plica transversus rectum, atau di sini disebutnya transverse fold of rectum. Jadi dia berupa lipatan dan nanti dia bakal membentuk ampula recti di sini. Nah, selain itu juga di bagian rectum itu ada zona transisi dari rectum menuju canalis analis, itu dinamakan anorectal junction. Oke, kita next aja ke canalis analis. Nah, canalis analis ini terbagi menjadi beberapa segmen-segmen. Yang pertama itu ada zona columnaris. Di sini ada zona pecten analis di bagian sini. Nah, di zona pecten analis ini terdapat juga sebuah garis superior yang disebut dengan linea pectinata. Selanjutnya juga ada zona cutanea di sebelah sini. Oke, selanjutnya untuk anatomi dari canalis analis di bagian permukaannya itu ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama ada columna rectalis atau analis, itu di bagian sini. Selanjutnya ada valvula analis, itu dia di bagian sini, dan juga ada sinus rectalis. Jadi bisa dibilang itu ketiganya berupa lipatan-lipatan di dalam canalis analisnya.
Selanjutnya next, ini adalah muskulus-muskulus yang menyusun dan membantu pergerakan dari kanalis analis. Yang pertama adalah muskulus sphincter ani internus, itu dia berupa otot polos. Itu letaknya di sebelah sini, ini muskulus sphincter ani internus. Dan juga ya itu. Selanjutnya itu ada muskulus corrugator ani, itu juga berupa otot polos, dia letaknya di sini. Ada juga musculus sphincter ani externus, itu dia berupa otot skelet. Ini dia terdiri dari pars profunda, pars superficialis, dan juga pars subcutanea. Dan juga ada musculus ada musculus puborectalis, atau itu bagian dari musculus levator ani. Dia berupa otot skelet, dia ada di sini. Ini musculus levator ani, ini juga levator ani. Iya, itu. Oke, kita lanjut ke neurovaskularisasi dari rektum dan kanalis analis. Nah, yang pertama itu ada dari arterinya. Jadi, untuk vaskularisasi dari rektum dan kanalis analis untuk arterinya itu dia berasal dari arteri mesenterika inferior dan juga arteri iliaca interna yang nantinya akan bercabang-cabang lagi. Itu ini arteri arteri mesenterika inferiornya ini dia bercabang dari arteri abdominalis yang besar, itu bercabang menjadi arteri mesenterika inferior yang ini. Nanti dia akan menjalar ke sini menjadi arteri rectalis superior. Dia memvaskularisasi bagian superior dari rectalis. Nah, selanjutnya untuk arteri yang kedua itu adalah arteri iliaca interna. Nah, arteri iliaca interna ini dia itu letaknya di sini dekat os iliaca. Nanti dia akan bercabang menjadi arteri rectalis media dan juga arteri rectalis inferior. Arteri rectalis media ini nanti akan memvaskularisasi bagian media dari rektum, dan arteri rectalis inferior ini akan memvaskularisasi bagian inferior dari rektum di bagian sini dan juga di bagian sini. Nah, selanjutnya untuk venanya, sebenarnya venanya ini juga namanya sama semua, cabang-cabangnya juga, sumber-sumbernya juga itu dari vena mesenterica inferior dan juga vena iliaca interna. Nantinya dia akan bercabang menjadi vena rectalis superior, vena rectalis media, dan juga vena rectalis inferior. Nah, ini di bagian vena rectalis superior itu ya ini, dia nanti akan menuju ke vena mesenterica inferior. Sedangkan untuk vena rectalis media dan juga vena rectalis inferior itu dia akan menuju ke vena iliaca interna, yang nantinya akan sama-sama menuju vena cava inferior. Nah, selanjutnya adalah inervasinya dari rektum dan kanalis analis. Jadi untuk inervasi simpatisnya itu oleh nervus splanolumbalis. Kalau kita lihat di gambar ini nervus splanolumbalisnya, dan juga untuk parasimpatisnya itu dari nervus planici pelvici. Ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang terakhir, itu adalah tentang peritoneum. Jadi apa sih peritoneum ini? Peritoneum ini adalah membrana serosa yang melapisi dinding rongga abdomen hingga rongga pelvis juga. Nah, peritoneum ini dapat dianggap sebagai sebuah balon di mana organ-organ itu didorong dari luar. Kalau kita balik lagi ke topik yang pertama tadi, itu pada abdomen, lapisan-lapisan abdomen, itu di bagian terdalamnya terdapat peritoneum parietal. Nah, itu merupakan salah satu dari peritoneum yang disebutkan ini. Peritoneum itu adalah sebuah membran yang melapisi dinding abdomen yang paling dalam. Nah, peritoneum ini dibagi menjadi dua, ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Nah, bedanya apa? Peritoneum parietal itu dia melapisi dari dinding abdomennya, jadi di bagian dalam itu dilapisi sama peritoneum parietal. Makanya tadi di lapisan dinding abdomen dia itu namanya peritoneum parietal, bukan peritoneum aja. Dan yang kedua ada peritoneum visceral. Nah, peritoneum visceral ini fungsinya melapisi langsung di permukaan organnya, jadi dia sama-sama berupa membran. Kalau kita lihat di gambarnya ini, nah ini ada visceral peritoneum dan ini parietal peritoneum. Ini ceritanya organnya di sekelilingnya itu dibungkus oleh peritoneum visceral. Nanti dia akan digantung oleh mesenteri yang akan dijelaskan di slide berikutnya, dan dia di dinding abdomennya ada peritoneum parietal.
Ini juga, ini visceral peritoneum. Dan ini kalau dilihat dari potongan tubuhnya, itu ada ini visceral untuk melapisi organ di dalamnya. Dan ini yang parietal. Parietal itu ada di lapisan seluruh dinding abdomennya. Nah, lanjut. Sesuai dengan pembagian tadi, peritoneum, visceral, dan parietal, sebenarnya menurut dengan peritoneum visceralnya, itu organ-organ yang ada di abdomen kita itu dibagi menjadi dua, yaitu ada organ retroperitoneal dan juga organ intraperitoneal. Nah, apa bedanya dari keduanya? Kalau organ retroperitoneal itu organnya hanya dilapisi peritoneum visceral pada permukaan anteriornya saja, bukan di seluruh organnya dilapisi peritoneum. Sedangkan kalau intraperitoneal itu seluruh organnya itu dilapisi oleh peritoneum. Bisa lihat di sini. Nah, ini dia kan seluruh organnya dilapisi oleh peritoneum visceral. Ini untuk organ yang intraperitoneal. Sedangkan ini untuk organ yang retroperitoneal, dia hanya di bagian anteriornya saja yang dilapisi oleh peritoneum visceralis. Sedangkan di bagian posteriornya itu enggak gitu. Nah, apa aja sih organ-organ yang termasuk ke dalam organ retroperitoneal dan juga organ intraperitoneal? Untuk organ retroperitoneal itu kita bisa hafalin dengan ngelihat nama-nama huruf-huruf depannya. Itu ada set Parker. Kalau lihat dari depan itu ada suprarenal gland, ada aorta, ada duodenum kecuali di bagian pars superiornya, ada pankreas, ada ureter, ada kolon di bagian ascendens dan juga bagian descendens kolon, ada kidney atau ginjal, ada esophagus dan juga ada rektum. Nah, kalau kita lihat di gambarnya ini, nah ini ada pankreas, bagian sini, ini duodenum, tapi ini pars descendens, dia juga masuk ke retroperitoneal. Ini ada ren, terus ini aortanya, dan ini ureter. Gitu. Jadi dia hanya di bagian anteriornya saja yang dilapisi oleh peritoneum. Kalau untuk organ intraperitoneal itu dia seluruh organnya itu dilapisi oleh peritoneum. Contohnya organ-organnya adalah yang selain yang organ-organ yang tadi, itu ada gaster atau lambung. Gaster atau lambungnya kayaknya nggak terlihat di sini. Oh, ini gaster. Terus duodenum di pars superior. Di sini nggak kelihatan, ini cuma ada kelihatan pars descendensnya. Terus ada jejunum, ini. Terus ada ileum, ada appendix, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda dari pankreas, lien, dan juga hepar. Ini hepar. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum ini adalah yang berfungsi sebagai alat penggantung. Nah, dia itu terdiri dari mesentery dan juga omentum. Nah, kalau mesentery ini dia itu menggantung organ-organ dan fungsinya untuk menghubungkan organ-organ ini ke dinding posterior dari abdomen. Nah, kalau mesentery ini contohnya itu ada mesenterium. Nah, mesenterium ini itu fungsinya untuk menghubungkan jejunum dan ileumnya ke bagian posterior abdomen. Nah, ini contoh mesenteriumnya. Ini ceritanya jejunum. Jadi ini ada mesenterium, dia bakal hubungin organnya ke dinding posterior abdomennya. Jadi dia kayak menggantung organnya itu. Terus ada mesokolon transversum. Itu dia menghubungkan kolon bagian transversumnya ke dinding abdomen. Ini. Jadi ini kolon transversum, dia menggantungnya ke posterior dari abdomen. Nah, selanjutnya juga ada mesokolon sigmoideum. Itu dia menghubungkan kolon sigmoideumnya ke bagian posteriornya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh mesokolon yang sigmoideum. Ini yang transversum. Dan ini yang mesenterium. Nah, selanjutnya itu ada omentum. Nah, omentum ini sebuah tirai atau sebuah lapisan yang terbentuk dari berbagai ligamen-ligamen yang fungsinya buat menghubungkan organ antar organ. Jadi tadi mesentery itu menghubungkan antara organ ke dinding posterior abdomen, tapi kalau omentum ini menghubungkan satu organ dengan organ yang lainnya. Omentum itu ada omentum majus sama omentum minus.
Sesuai namanya, omentum maius itu dia lebih besar ukurannya dan terdiri dari lebih banyak ligamen-ligamen. Fungsinya itu untuk menghubungkan lebih banyak organ juga. Kalau yang omentum minus itu dia ukurannya lebih kecil dan menghubungkan hanya 3 organ dan juga terdiri dari lebih sedikit ligamen. Nah, contohnya itu ini ligamen yang ini omentum minus dan ini omentum yang maiusnya lebih besar. Nanti foto yang omentum maiusnya akan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari omentum minus. Nah, omentum minus ini terdiri dari ligamen hepatogastrika. Ini kita bisa lihat di sini, ini ligamen hepatogastrikanya itu dia menghubungkan hepar dan juga gaster atau lambung di sini. Dan juga ada ligamen hepatoduodenal, yaitu dia menghubungkan hepar ke duodenal. Ini kan udah termasuk duodenal ya, duodenal yang pars superiornya. Nah, untuk yang omentum maius itu terdiri dari ligamen gastrosphrenica dan juga ligamen gastrosplenica, itu dia menghubungkan gaster dengan ren. Ini nggak kelihatan. Terus ada gastrokolika menghubungkan gaster dengan kolon. Ini di sini bisa dilihat dia menghubungkan gaster dengan kolon. Dan juga ligamen splenorenal, dia menghubungkan ligen dengan ren atau ginjal. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, ini lebih jelasnya. Ini dia ukurannya sangat besar dan menutupi bagian depan abdomen seperti ini. Ya, ini yang kelihatan cuma ligamen gastrokolika. Selanjutnya tentang greater sac, lesser sac, dan juga foramen Winslow. Nah, apa sih ketiganya ini? Kalau kita balik lagi ke pembahasan peritoneum, jadi peritoneum itu kan ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Nah, jadi peritoneum parietal itu dia membungkus dinding abdomen, sedangkan peritoneum visceral itu membungkus organ-organ. Nah, di antara keduanya itu terdapat sebuah rongga besar yang disebut dengan cavum peritonei. Nah, setelah kita dewasa, cavum itu bukan cuma berupa satu rongga yang besar, tapi dia terbagi menjadi 2 rongga. Ada rongga yang besar dan juga rongga yang kecil. Nah, itulah yang disebut greater sac, itu rongga yang lebih besar, dan juga lesser sac, rongga yang lebih kecil, atau kadang disebut juga cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minus, atau itu. Nah, dari keduanya itu nanti dihubungkan oleh sebuah foramen atau lubang yang namanya foramen Winslow. Seperti itu. Nah, greater sac itu ini yang dia lebih besar. Sedangkan lesser sac itu dia ini lebih kecil, cavum atau rongga yang lebih kecil. Nah, di antara kedua rongganya ini dihubungkan oleh sebuah saluran atau lubang yang namanya foramen Winslow. Seperti itu. Nah, ini untuk daftar-daftar pustakanya, sebagian besar itu diambil dari Sobota, Atlas Anatomi Manusia, dari berbagai edisi juga, ada edisi ke-23, dan lain-lain, ada dari buku Yokochi juga, dan juga ya bisa dibaca dari sini daftar pustakanya. Sekian dari saya, terima kasih.